jalankan setiap harinya itu adalah komunikasi yang dijalankan terhadap sesama makhluk yang ada dalam dunia ini. Para pemirsa sekalian, tentu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsaku dimanapun berada, tentu saja di pagi atau hari-hari yang cerah tentu sangat kita apresiasi bersama dimanapun kita berada. Tentu saja di pagi hari kita melaksanakan aktivitas rutin sebagaimana profesi kita masing-masing. Oleh karena itu para pemirsa sekalian, kita tidak henti-hentinya mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita semuanya diberikan untuk itu. Oleh karena itu, wajib rasanya kita berterima kasih. Para pemirsa sekalian, kita lagi ketemu dalam salah satu channel YouTube kita ini, Mr. Koronis, komunikasi romantis dan humanis. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, tentu saja channel YouTube kita ini selalu berbicara tentang fenomena-fenomena komunikasi. Sebagaimana yang selalu saya ketengahkan, bahwa komunikasi ini tentu tidak hanya sebatas kepada sesama manusia saja yang biasa disebut dengan human communication. Tetapi komunikasi ini juga tentu berlaku untuk yang bukan manusia. Apakah dia hewan atau dia tumbuhan, yang pasti adalah bagian dari makhluk hidup. Oleh karena itu, komunikasi yang kita jalankan setiap harinya itu adalah komunikasi yang dijalankan terhadap sesama makhluk yang ada dalam dunia ini. Para pemirsa sekalian, tentu saja kalau kita berbicara tentang komunikasi di antara sesama makhluk, ya tentu saja pasti kita akan menyerupai ya macam-macam pesan, ya jenis pesan yang bisa kita jadikan sebagai satu simbol komunikasi. Melalui kesempatan ini, saya mengetengahkan bahwa ada 5 jenis pesan yang bisa kita tandai terkait dengan komunikasi terhadap sesama makhluk, yang tentunya bukan saja manusia, tetapi bisa hewan, bisa juga tumbuhan. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan pesan penglihatan. Apa itu pesan penglihatan? Tentu yang terkait dengan lambang, terkait dengan gambar-gambar yang bisa kita lihat. Ya, dan kemudian tentunya lambang-lambang itu kita bisa tafsirkan, kita bisa baca, dan akhirnya itu bisa menjadi bermanfaat terhadap diri, bermanfaat terhadap lawan komunikasi kita, dan bisa jadi bermanfaat terhadap lingkungan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua para pemirsa sekalian, ada yang disebut dengan pesan sentuhan. Ya, terkait dengan pesan sentuhan, tentu berkaitan dengan persoalan perasaan-perasaan. Ya, sampai ada yang mengatakan bahwa perasaan-perasaan itu, sentuhan-sentuhan itu kadangkala lebih tajam daripada ucapan-ucapan yang kita kemukakan, yang biasa disebut dengan komunikasi verbal. Iya, sehingga dengan demikian kadangkala komunikasi nonverbal seperti sentuhan atau perasaan itu lebih efektif dibanding dengan kata-kata yang diverbalkan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah ada yang disebut dengan pesan penciuman. Ya, bagaimana itu pesan penciuman? Artinya bahwa dengan adanya pesan itu mengajari kita untuk sadar, membuat kesadaran dan kewaspadaan. Apa sesungguhnya yang terjadi di sekitar kita? Dan kalau kita sudah cium itu, kita sudah telaah, kita sudah prediksi itu, maka tentunya ada respon-respon yang harus kita kemukakan demi untuk selamat daripada apa yang akan terjadi di sekeliling kita. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat para pemirsa sekalian, ada yang disebut dengan pesan pengecapan. Ya, pengecapan, ya kecap. Ya, kecap itu kalau berbicara tentang pengecapan berarti
tentu kita berbicara tentang bagaimana ukuran-ukuran yang terjadi di sekeliling kita itu. Apakah ukuran-ukuran itu dalam konteks masalahnya kecil atau masalahnya besar? Apakah itu menyenangkannya kecil atau menyenangkannya besar? Ya, sehingga itulah yang disebut dengan pesan pengecapan. Dan yang terakhir para pemirsa sekalian, ada yang disebut dengan pesan pendengaran. Bagaimana itu pesan pendengaran? Alhamdulillah, kalau ini berfungsi dengan baik, maka tentunya percakapan bisa menjadi lancar terhadap berbagai orang, dan bisa juga kita membincangkan keanekaragaman topik terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan komunikasi kita, karena pesan pendengaran dapat berfungsi dengan maksimal. Baik para pemirsa sekalian, inilah yang sempat saya mengemukakan 5 jenis pesan terkait dengan komunikasi terhadap sesama makhluk. Yang pertama adalah pesan penglihatan, yang kedua adalah pesan sentuhan, yang ketiga adalah pesan penciuman, yang keempat adalah pesan pengecapan, dan yang kelima adalah pesan pendengaran. Baik para pemirsa sekalian dimanapun berada, terima kasih atas segala atensinya. Mudah-mudahan bermanfaat terhadap kita sekalian. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.